konsumen itu ada yang untuk indukan pedaging bisa, banyak juga yang mau nyari itu untuk usaha telur konsumsi karena dia telurnya banyak jadi tetap masuk. Kalau petelur itu kan tergantung juga perawatan, terus kualitas pakan, Mas. Semakin bagus perawatan dan semakin bagus mutu pakan itu telurnya semakin bagus, semakin banyak gitu. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update seputar dunia pertanian dan peternakan. Oke, kita saat ini sedang di daerah Semarang Kabupaten ya, dan nanti kita akan membahas mengenai dunia peternakan ayam KST. Apa itu ayam KST? Kita langsung tanya aja langsung sama ownernya. Halo Pak Walid. Selamat siang Pak. Siang juga Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh kenalan dulu dengan warga Taniling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Walidul Mukromin. Saya dari Kabupaten Semarang. Tepatnya Dusun Gumul, Desa Ngasinan, Kecamatan Susukan. Terima kasih Pak Walid. Pak Walid, nanti kami izin belajar mengenai ayam KST. Pak, ngomong-ngomong saya penasaran, ayam KST itu apa sih Pak? Ayam KST itu persilangan dari banyak genetik ayam. Itu ayam Bartrok, ada ayam White Leghorn, ada Australorp, ada banyak ayamnya. Kita itu mau namain ayam apa itu juga bingung itu. Jadi kita sama teman-teman itu kita beri nama KST gitu aja. KST, benar. KST itu kepanjangan? Iya, KST itu kepanjangan singkatan apa? Itu Mas. Karena sini kan kandangnya itu namanya sedulur ternak. Oh iya. Jadi KST itu singkatan dari kampungan sedulur ternak gitu. Kampungan sedulur ternak. Oh, basicnya ayam kampung gitu? Ayam kampung. Betulnya itu ayam juga bisa untuk ayam petelur. Karena itu memang basicnya itu ayam petelur. Cuman kan kita seleksi yang pertumbuhannya juga bagus. Dia juga selain untuk bisa untuk petelur, dia juga bisa untuk pedaging. Oh, berarti di sini hitungannya kelompok atau punya jenengan sendiri? Ya, sebetulnya kalau ke kandang punya saya, tapi kalau saya itu jalan sendiri saya juga ya susah Mas. Jadi karena kita sama teman-teman itu juga istilahnya mau usaha ya usaha bareng-bareng. Jadi kita ada ya istilahnya kayak kelompok. Dan di sini ada mitra itu 6. Oh, main 6 mitra juga. Ada peternak. Jadi di sana itu mitranya itu pembesaran Mas. Pembesaran. Nanti teman-teman ambil DOC ke sini dan nanti misalkan udah panen itu diambil ke sini lagi. Jadi panennya sini. Ke sini ya? Oh, gitu. Pak, balik ke ayam KST tadi itu kayak mirip-mirip kayak ayam KUB enggak sih? Ya sebetulnya itu segmennya sama Mas. Sama Mas. Cuman kalau KST itu keunggulannya gimana ya Mas ya? Kalau dari segi postur itu dia agak tinggi, terus kakinya itu banyak yang warna kuning putih gitu. Ya masih ada hitam ya? Dari warnanya itu masih ada yang hitam tapi dikit. Itu. Dan dia itu kan telurnya masih banyak Mas, karena dia juga bisa untuk ayam petelur. Kan kalau sini juga konsumen itu ada yang untuk indukan pedaging bisa, banyak juga yang mau nyari itu untuk usaha telur konsumsi karena dia telurnya banyak jadi tetap masuk. Dia kan memang nggak ngeram Mas. Kalau untuk pertumbuhan ayam KST itu ya sebetulnya itu 11-12 ya mungkin kayak sama ayam KUB. Tapi untuk pengalaman dari teman-teman itu kalau pakai pakan racian, maksudnya pakan racian sendiri ya, itu sekitar 3 bulan panen. Kalau dia di full pakan pabrikan dia 2 bulan sudah bisa mulai panen. Dengan bobot berapa itu? Sekitar 1 kiloan. Kalau untuk perawatan harian ya normal Mas, saya makan 2 kali sehari, pagi sama sore. Dan itu setiap siang itu saya kasih cemilan, itu kadang daun-daunan, kadang juga jagung dikit, nah kadang juga buah-buahan sisa itu tak kasih. Kadang ayam itu kalau bahasa Jawa ini begogok Mas, dia gabut, dia stres. Iya, gabut itu ayam nggak boleh gabut. Nggak boleh gabut Mas. Kalau gabut itu dia stres Mas. Kalau sudah stres itu nelurnya juga masalah, nanti berkurang gitu. Itu kan tadi masalah pakan nih. Kalau masalah kandang ini ada perawatan yang spesial nggak dengan ayam KST? Kalau kandang nggak ada Mas ya, itu wajar lah.
Sini paling saya semprot itu dalam 1 minggu itu 2 kali. Semprot apa, Pak? Ya desinfektan kayak pakai biasa. antisep atau saya pakai Baiklin itu. Vaksin pakai, Pak? Vaksin saya wajib, Mas. Vaksin wajib saya, terutama untuk indukan. Saya paling wajib itu vaksin AI, flu burung itu loh. Oh, okay. Itu kan udah nggak ada obat kan. Wah, iya. Itu udah nggak ada obat itu. Jadi saya wajib vaksinasi. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Di sini populasi ada berapa, Pak? Kalau di sini sementara ini masih sekitar 100-an ekor indukan, Mas. Indukannya belum yang muda-muda ini. Udah dari kapan, Pak, ternak? KST itu mulai merintis itu mulai dari tahun 2020. Tapi baru. Ya? Terus kita jual keluar itu sekitar mulai tahun 2021 akhir. Pak, ini saya tertarik, penasaran ini dengan hitungan usahanya di ayam KST itu gimana sih, Pak? Atau kita coba 100 ekor gitu, coba? Oh gitu. Ya Mas, kalau di sini itu gini Mas, teman-teman itu mitra itu misal ambil 100 ekor atau 1 box ya, atau box itu kan kalau kita jual keluar itu misal itu keluar bentuk DOC ya? DOC ya. Kalau kita jual keluar itu 8.000, tapi kalau untuk kemitraan 7.000. Kemitraan beda 1.000. Ya, beda 1.000. Nah, itu misalkan teman ambil 1 box 100 ekor. Dalam 1 musim panen itu kan dari 100 ekor ayam itu butuh kira-kira 250 sampai 300 kilo pakan. Itu misal di total biayanya itu misalkan bibit itu 700.000 dan pakan itu misalkan kita bikin 300 kilo ya Mas ya. Misalkan kita estimasi segitu ya. Itu sekitar pakannya itu sekitar 2 jutaan. Pakannya 2 jutaan. Sama DOC 700. Ya, jadi 27. Sekitar itu. Dan ya tinggal nanti panennya dapat berapa gitu. Misalkan dapat 90 kilo atau 85 kilo atau lebih kan tinggal dikalikan harga beli kita. Kita beli kalau yang jantan itu kita juga fluktuatif tergantung pasaran. Itu. Tapi paling dikit itu saya ambil itu 32. Paling dikit jantan. Untuk jantannya 32. Untuk jantannya 32. Tapi pas kalau harga naik ya naik. Tapi kalau betina itu mau naik nggak naik itu tak beli 40 per kilonya. Per kilonya 40. Misal kalikan, misal dapat 90 kilo ya kali 90 kilo itu. Untung bersihnya sekitar iya sekitar 300 sampai 500. Biasanya 500 ribu gitu ya? Rata-rata segitu. 300 sampai 500. Jih. Dan itu baru 100 ya, baru teman-teman. 100. Itu kalau di ayam tadi mainnya populasi. Mainnya populasi, semakin Mas. banyak, untungnya semakin tinggi juga. Gitu. Tadi kan yang dihitung 100 per 100 itu dihitung dengan cara daging, harga daging. Kalau 100 ekor itu hitungannya telur gimana? Kalau telur itu kan gini, kalau mau untuk telur konsumsi, nanti kan harus hitungnya sama pakan, Mas. Kalau ayam KST itu kan rata-rata makannya itu sekitar 80 gram, 80-90 gram per hari per ekor. Ya kalau mau usaha telur konsumsi ya misalkan dari 10 ekor ya. 10 ekor itu berarti kan 1 ekornya misalkan 85 gram atau 90, katakan 90 gram. 90 gram dikalikan 10. 10 berarti kan 9 on gitu. 9 on 0,9 kilo. Itu untuk 1 hari lah tinggal dapat berapa telur gitu. Misalkan dapat 5 atau misalkan dapat 6 atau misalkan dapat 7. Misal per butir telur itu rata-rata harganya itu 2.000 misalkan ya. 2.000 misal kali 6 itu 12.000. Terus makannya misalkan 0,9 kilo itu misal harganya di angka 8.000 misal 1 kilo. Itu kan berarti kan cuman 7.000-an ya. Ya itu berarti hasilnya 12.000 dikurangin 7.000. Sekitar 5.000 ya. Jadi sekitar itu 4.000 5.000 gitu.
Itu juga tergantung kalau itu Mas, kalau petelur itu kan tergantung juga perawatan, terus kualitas pakan Mas. Jadi semakin bagus perawatan dan semakin bagus mutu pakan, itu telurnya semakin bagus, semakin banyak gitu. Kalau untuk gambaran yang mau usaha telur ya, telur konsumsi terutama, itu juga bisa nanti kalau misalkan teman-teman kesini mau cari ayam petelur, nanti dipilihin ayam KST yang terutama yang posturnya kecil. Karena ayam petelur, telur kampung terutama itu kan ya nggak diwajibkan, tapi disarankan itu yang kecil. Karena telur kecil itu kan, kalau ayam kecil itu otomatis kan makannya lebih sedikit ketimbang ayam yang gede. Ya gitu. Jadi nanti rasio pakan sama hasilnya kan beda Mas. Tapi kualitas telur tetap sama? Sama, kalau ayam petelur itu kecil itu biasanya malah itu lebih kencang lur. Lebih kencang lur. Kalau telurnya itu juga gede kok. Ayam petelur itu telurnya gede-gede. Padahal gitu. Kecil ya Mas? Adalah ayam kecil. Pakannya itu ya, biar ngirit pakan gitu kan kalau ayam iya. kecil. Ya harus, kalau untuk telur konsumsi harus dihitung itunya Mas, segitu. Jadi sebisa mungkin ayamnya makan dikit dan telurnya banyak gitu. Oke, Pak Walid, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup videonya dengan warga Taniling mengenai KST ini atau bisnisnya mungkin? Ini cuma ada sedikit gambaran ya untuk teman-teman semua di era kehidupan atau era zaman sekarang itu. Kita itu harus memanfaatkan hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan kita punya waktu sedikit, kita bisa pakai untuk ternak, atau kita punya lahan sedikit, kita pakai untuk peternak. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah penghasilan kita. Itu juga bisa untuk sampingan. Misal ada yang berminat atau mau main ke sedulur ternak, monggo nanti bisa dilihat ayam-ayam sini. Kami dari sedulur ternak mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rizky dari warga Taniling. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan insya Allah bisa membawa berkah kepada kita semua gitu Mas. Terima kasih atas semua informasinya Pak Walid. Dan saya baru tahu kalau ada ayam KST itu, saya baru tahu sekarang. Ternyata basicnya kampung juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu, yang ingin mungkin kemitraan atau belajar tentang ternak ayam terutama di KST, bisa datang ke kandang Pak Walid. Alamatnya di mana tadi? Alamatnya di Dusun Gumul, Desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Oke. Di Kabupaten Semarang ya, bukan Semarang Kota ya. Nanti nomornya kita taruh di bawah sini. Atau teman-teman mau cari telur ayam mungkin, atau mau cari daging ayam, atau beli ayamnya di sini juga boleh gitu ya Pak. Dan juga yang tadi, yang utama kemitraan. Kemitraan juga bisa. Masih dibuka sampai sekarang? Masih. Lowongannya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Walid. Sami-sami. Dan terima kasih kepada warga Taniling yang sudah menyimak video kami sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.